Halo teman-teman, selamat datang di Auto Hike Channel bareng gua Muhammad Dias. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Oke, ini putih ya nggak? Warna dominannya timnas Inggris, mobil mini. Ini Euro nggak juara sih ya Inggris ya. Ini kalau Euro juara tuh gue udah bikin momen yang pas gitu loh, Inggris. Tapi ya udahlah, anyway. Putih-putih timnas Inggris, kita merayakan Inggris jadi runner up aja dah. Runner up final Euro 2020. Mobil mini, enggak Inggris banget sih, karena mini ini udah pegang BMW sih ya sekarang ya secara. Tapi anyway, ini adalah mobil yang akan kita bahas di Cek Stok kali ini, yaitu Mini Cooper S Countryman tahun 2020. Eksteriornya gue akan bikin cepat, singkat, padat, jelas nih ya. Ini adalah Countryman generasi kedua yang jauh kelihatan lebih bagus daripada generasi yang pertama. Ini udah yang LCI, bahasa BMW-nya atau facelift tahun 2020. Dan ini udah yang John Cooper Works Package. So, lo akan melihat ya beberapa aksen-aksen JCW di mobil ini. Velgnya ring 19, two-tone, dibalut ban Bridgestone Potenza. Profil bannya 255/55. Terus udah ada roof rail juga. Kenapa ada ini di Mini Cooper? Karena Mini ini adalah mini crossovernya Mini Cooper ya. So, orang yang beli mobil ini Mini Cooper percaya orang yang beli mobil ini itu dia akan suka berpetualang, bawa ke gunung. So, dia mungkin akan bawa beban tambahan di sini. Eksteriornya oke lah, dia ada aksen S juga. Jangan lupa ini yang S ya. So, ini yang sport. Itu yang ngebawa kita sekarang ke bagian depan. Ya, kenapa gue sekarang berdiri di sini agak sedikit renggang dari mobilnya? Karena gue percaya dari sudut yang lu lihat sekarang nih ya, itu sudut terbaik ngelihat mobil ini. Rodanya gue sedikit belokin gitu, biar kelihatan makin apa ya, menggoda gitu loh mobil ini. Karena mobil ini emang Mini Cooper yang buat beberapa diehard fansnya Mini ya, mungkin agak kurang suka karena mobil ini tuh nggak kayak Mini gitu yang serba bulat. Secara lihat nih lampunya ini bentuknya tuh nggak bulat ya. Dia malah agak lonjong, tapi manis banget menurut gue. Apalagi di RL-nya pas nyala kayak gini nih. Untuk bagian depannya, ini grillnya bentuk heksagonal, bagus. Untuk ini tambahan ya. Ini lampu tembak tambahan. Fog lamp-nya bagus. Pokoknya dari segi lu lihat, gue yakin ini adalah sudut paling keren ngelihat mobil Mini Cooper S Countryman yang ini. Mesinnya, sekarang kita lihat mesinnya. Agak sini gerak. Mesinnya nih. Ini udah ada mesin 2000 cc 4 silinder turbo dengan tenaga 192 horsepower dan torsi 280 Nm. Dan itu angka yang cukup sih. Angka yang sangat cukup menurut gua untuk sebuah mini crossover ya. Ciri khasnya ini lu lihat ya, kalau kape dibuka tuh ini yang ngikut gitu loh. Bentuknya sama dengan lampunya. So lu bisa dada-dada atau ini kan mobil crossover ya. Mungkin lu bisa sekalian jemur sesuatu kalau baju lu basah. Kayaknya kepala gue masuk juga, tapi kita nggak usah contohin lah ya. Itu untuk bagian mesin dari Mini ini. Kita ke belakang. Ya, sekarang kita udah di bagian belakang dari Mini Cooper S Countryman ini. Lu mungkin nanya di situ ya, kenapa gue duduk di bangku plastik yang terlihat kurang fashionable ini? Ini emang kelihatan kurang fashionable, tapi ini functional. Tapi kalau lu mau lihat yang fashionable, tapi functional juga, tapi fashionable, itu yang Mini bikin di sini nih, yaitu fitur ini tempat duduk ya dari Mini, empuk. Nah, lu bisa sambil makan apa, lu nggak usah takut cipratan karena ini udah ngelindungin dari bodinya. Kenapa Mini bikin ini? Karena Mini percaya orang yang beli ini ya, mungkin dia akan bawa ke pantai atau ke gunung, dimana lu bisa parkir mundur, buka bagasi belakang kayak gini, terus pakai fitur ini deh sambil ngelihat masa depan atau ya itu yang gue lihat sekarang sih ya. Anyway, tapi kalau lo beli mobil ini pastiin bagian belakangnya itu keren banget karena ini tempat yang PW banget.
Lu udah selesai pakai ini dimasukin ke dalam. See? So nggak akan menghalangi dari kapasitas bagasi 450 liternya Mini. Dan udah elektrik saya juga. Biasalah ya. Kenapa gue nggak masukin ini? Karena gue akan kasih lihat kalian fitur dari mobil ini yang bagus banget. Oh, bahkan akan gue tambahin supaya kalian lebih jelas. Nah, ini kan warnanya terang banget nih. Gue akan tambahin ini. Itu yang ngebawa kita ke dalam. Kita ketemu di dalam ya. Halo teman-teman, sekarang kita udah ada di bagian dalam dari Mini Cooper ini ya. Gue gak akan hidupin dulu mesinnya. Ini dalam keadaan mati ya. Bahkan dalam keadaan mati aja, mobil ini tuh udah ada fitur ya. Nih, ignition key yang nyala merah, terang redup. Dan kalau gue inget injak pedalnya itu semakin terang gitu loh. Kayak ngegoda kita buat nyalain mesinnya. Sekarang kita hidupin mesinnya. Ya, head unit yang bagus, 8,8 inci, sangat-sangat berwarna ya, colorful. Gue kasih lu sebelum ke head unit ini fiturnya ya. Gue akan kasih sedikit fitur dari interior inilah ya. Pertama, setir yang mini banget. Ininya juga mini banget nih, tombol-tombolnya itu bulat. Terus di mobil ini ada gimmick. Gue akan kasih lihat lu gimmicknya ya. Cuma di mobil ini doang, dimana gue adjust setir gue, terus speedometernya ngikut. Cuma di mobil ini aja, karena mungkin ini menyatu ya. Nah, speedometernya ini cuma ada tachometer sama RPM, dan ini ada beberapa MID ya di situ kalau lihat jelas, sama indikator bensin. Sangat simpel, sangat bagus. Joknya ini nyaman banget. Dia semi bucket gitu lah, jadi lo agak meluk, dan yang gue suka ada senderan paha nih, fitur yang sangat berguna buat orang kayak gue. Memory seat ada 2, ini udah elektrik juga by the way. Oke. Terus dashboardnya nih teman-teman ya, dashboardnya nih ya. Ini nggak kelihatan ya karena terang, tapi kalau gelap nih, ini tuh di sini kayak nyala-nyala ambient lightnya gitu, manis banget loh, kecil gitu loh garis-garisnya. Serius manis banget itu. Ambient lightnya ya, itu ada di pintu dan di bawah jok sini, dan lampu di sini nih. Nah, itu yang ngebawa kita sekarang ke fitur head unitnya, lampunya. Nah, lampu ini banyak yang belum tahu kalau lampu ini bisa jadi indikator untuk banyak hal teman-teman. Contoh nih ya, sekarang ini mungkin lu bingung ya, ini putih tapi ini orange ini apa sih? Nah, ini adalah sama dengan RPM fungsinya. So, gue contohin, gue gas nih ya sekarang. Tuh, dia akan naik juga. Ini gimmick sih menurut gue. Buat apa gue bisa ngeliat sini, tapi apa salahnya sama itu ya? Itu satu fitur. Yang kedua, panas juga ya. Kita nyalain AC nih ya. AC, nah dia nunjukin seberapa kencang untuk fan-nya. Makin kencang dia putihnya makin kesini. Kita nyalainnya biasa aja. Ya itu biasa aja mungkin ya. Tapi yang keren itu adalah ketika lu ngatur dari suhu nih. Dimana kalau suhunya lu puter, nah ini adalah putih indikatornya. Nah ini merah itu makin panas, biru itu makin dingin. Atau kalau lu suka sama Perancis, lu bisa taruh di tengah-tengah kali, kayak bendera Perancis. Tapi gue akan dinginin. Pertama karena gue panas, kedua karena biru ini adalah warna sang juara, Italia. Itu tuh fitur AC-nya. Terus ada volume juga, indikator volume. Dia akan makin tinggi, biasalah ya. Tapi ini adalah satu yang dari indikator lampu ini yang gue suka banget nih. Yang kenapa tadi gue tinggalin tuh bangku di luar situ. Ya, ini adalah fitur yang gue paling suka dari indikator lampunya Mini nih. Dimana kalau gue sekarang mundur ya, dan gue ngarahin ke bangku yang tadi gue taruh, selalu bisa lihat sensornya itu warna dari ini nih. Ini ngikutin seberapa dekat lu sama objek yang mau lu deketin. So, gue makin mundur. Tuh. Jadi dia akan ngikutin. Itulah kerennya menurut gue dari sensor ini, dimana lu dapat 3 indikator gitu, 3 sensor untuk diri lu sendiri, yaitu suara, kamera, dan lampu. Ini lampu ini berguna banget sih buat gue ya, menurut gue, karena udah gitu warna merah lagi makin dekat, jadi bikin lu makin waspada gitu loh. Itu dia kenapa gue pakai bangku plastik, bukan sesuatu yang keras, karena kalau kenapa-napa nggak bagus kayaknya. Itu yang paling gue suka dari sensor lampu yang ini. Tapi kalau katakanlah lu misalnya lampu yang ini mau lu matiin sensornya atau lu pakai untuk yang lain, itu bisa diatur juga. Contoh kalau
ini gue matiin biasa, nah dia akan balik ke RPM. Tapi kalau lu mau ganti pakai ambient light itu bisa juga, atau mau lu matiin bisa juga. Bahkan warna di sini pun akan ngikutin. Sorry. Nah, lu pilih apa ini? Ikut biru. Lu pindah ke radio, dia akan ikut orange. Ini sangat-sangat colorful dan sangat-sangat fun to drive. Bukan fun to drive malah. BMW bilang mobil itu kan fun to drive ya. Kalau Mini ini yang di bawah BMW itu kata gue fun to play with sih. Play sama ininya nih, sama fitur-fitur yang kayak gini ya gitu loh. Gimana? Nice gak tuh? Sekarang kita ke baris tengah aja kali ya, kan baris tengah juga ada fitur yang mungkin lu nggak dapet di mobil lain. Let's go. Oke teman-teman, sekarang kita ada di baris kedua dari Mini Cooper S Countryman. Ada apa aja sih fiturnya? Fiturnya ada AC. Oh tadi gue lupa bilang juga ya. Panoramic sunroof. Ada headroom yang cukup luas, legroom juga, armrest dengan cup holder. Ini cup holder BMW sih ya, pernah lihat di BMW gue. Anyway, tetap bagus. Dan ada fitur ini nih, fitur yang lu nggak dapat di mobil lain, yaitu handle pintu yang lu bisa jadiin untuk ya lu kalau mau foto, mirror, fish eye, atau ngerekam video kayak gue sekarang. Eksterior, interior, baris kedua, baris depan, fiturnya udah. Sekarang kita keluar aja gimana rasanya bawa Mini Cooper ini. Let's go. Oke, tenang teman-teman. Thumbnail yang lo lihat itu bukan clickbait atau dusta ya, tapi memang beneran ada kok Reginanya. Si? Halo. So yang gue bilang kan? Halo Re. Siap jalan ya? Ya. Oke, let's go. Kuy. Halo Regina. Halo. Thank you nih ya udah nemenin. Kasih gue waktu untuk jelasin dulu ya teman-teman nih rasanya. Ini rasanya sih fun to drive-nya juga ada ya teman-teman. Mini ini setirnya tuh enak banget sih, apalagi ada logo John Cooper Works-nya, bikin lu makin feel terasa sporty gitu. Ini kan karena Cooper S juga ya. Re. Ini nyaman, mode berkendaranya ini ada 3. Ada yang eco, dimana di head unitnya dia akan kasih tahu. Ada mode dimana akan kasih tahu lu kalau engine running atau lagi coasting, dimana hanya jalan aja gitu. Lalu ada yang biasa, sama mid ya, sama sport. Nah ini kalau ganti driving modes-nya ya, Re, itu gue sukanya adalah ini tuh akan berubah juga gitu loh. Ambient lainnya akan ngikutin driving mode-nya itu. Iya. Nah, ambient light-nya tuh yang gak bagus tuh warnanya ada di sini. Ini sebenarnya agak kurang bagus menurut gua. Jadi kalau lu ganti ke sport, kan dia akan merah. Ya katakan lu lagi bawa bokap nyokap lu gitu. Terus lu ganti ke sport kan dia akan tahu dari belakang. Ya? Iya, enggak. Terus, ya lu. Nah, pengalaman kayaknya. Iya, jadi itu mungkin minusnya. Jadi pastiin lu udah ganti sport duluan sebelum bokap nyokap lu naik. Itu pesan dari gua. Oke. Sekarang gue akan kasih tau lu nanti gimana rasanya pas di sport ya. Pasti di sport lah, gue tuh paling seneng kalau bawa di bagian yang sportnya. Untuk handle-nya di joystick, percepatan itu 8 percepatan ya. Ini ada pedal shift juga yang gue suka. Gue seperti biasa ada di mode sport. Gue pengen coba tarik aja. Ini enak sih. Gue pakai pedal shift-nya nih. Enak-enak, asli enak. Turbonya sih nggak bohong ya. Dimana butuh apa ya, kick tambahan gitu loh. Pakai turbonya itu downshiftnya juga enak. Ini enak nih pasti mode sport nih deh. Tapi ini juga lu bawa di tol juga buat ngebut-ngebutan lebih tetap enak sih. Tetap enak, iya. Crossover ya. Betul. Ini kan crossover ya. Bobot dia betul. tuh berat. Gitu. Betul. Secara ini kan mobil yang lumayan kecil kan, maksudnya lumayan nggak aerodinamis gitu kan buat. Iya. Betul. Tapi tetap enak. Karena bobot dia berat. Iya. Rere ini lebih spesifik nih yang ini nih. Gue suka nih. Gue suka sama Rere yang lebih spesifik ya maksudnya. Harga Re sebelum terlalu jauh. Harga kali ini lagi tidak lupa. Oh lagi tidak ya. Biasa cut, gue lupa cut. Enggak nih ya? Enggak. Oh iya enggak. Oke, kita masuk ke Eco dulu. Lebih nyantai. Ya lanjut Re, harga. Kalau harga sih kita open price ya. Kan ini NIK 2020, jadi kita open di 9,5. Open di 9,5. Ini 2020 nih. Iya, ini 2020. 2020. Kalau gue bikin TikTok itu banyak yang nanya soal pajak, Re.
Pajak. Pajak. Banyak juga yang komen tuh pasti. Pajaknya tuh pengen tahu gitu orang berapa. Oh, pajaknya sih masih standar sih, belum sampai yang kepala 2 gitu, masih sekitar 15. Oh, belasan ya. Masih belasan. Ini sih biasanya mobil gini biasanya ada di angka 15 ke 20 lah ya. Antara itu biasanya ya. Kalau lu mau cari Mini Cooper bisa ke Regina di Auto Hike ya. Cari Regina aja. Regina aja. Jangan yang lain. Oke teman-teman, itu dia untuk cek stok kali ini Mini Cooper S Countryman tahun 2020 bareng sama Regina. Oke, cara bawanya, harganya, eksterior dan interior udah kita bedah semua ya. Jangan lupa di subscribe YouTube kita, dan yang satu lagi yaitu Garasi Auto Hike. Komen juga, mungkin kalian pengen tahu fitur apa yang belum mungkin lupa disebutin, atau fitur apa yang lain yang ada punya di mobil ini, atau mau mobil lain buat cek stok next, langsung tulis aja. Oke. TikTok juga ada, di follow di auto_hike, IG-nya di auto_hike sama autohike.id. Sekali lagi thank you ya Re. Oke, see you guys. Thank you ya. Bye.